Iya, saya kira perang wacana menjelang Presiden Jokowi mengambil keputusan itu sangat keras ya. Dan saya kira ini merupakan sebuah eh, balik itu di samping ada soal paradigm, soal apa namanya, cara cara melihat persoalan kalau dibilang ideologis ya. Hmm. Eh, tapi juga secara empiris sebenarnya apa namanya persoalan argumen di balik naik atau ditunda gitu kan kira-kira gitu. Yang kontra itu sebenarnya bukan tidak mengerti terhadap persoalan argumen subsidi yang salah sasaran ataupun apa namanya bahwa beban subsidi sudah eh, energi sudah besar dan sebagainya bukan bukan tidak mengerti tapi eh, tadi kan soal sequence sebenarnya sampai 2022 ini ruang fiskal kita itu sebenarnya masih cukup besar ya untuk tidak menaikkan subsidi. Pertanyaannya misalnya, begitu mudahnya subsidi terhadap BUMN. BUMN itu terkait dengan apa kereta kereta cepat misalnya itu 73 triliun misalnya begitu. Tapi kemudian ini yang diributkan kan subsidi eh, energi atau subsidi khususnya BBM yang jumlahnya mungkin sekitar apa katakanlah kalau tidak naik katanya akan sampai 698. Nah, tapi ruang-ruang fiskal itu kalau mau dibuka itu masih banyak sebenarnya untuk mempertahankan subsidi dengan alasan yang signifikan juga ya menurut saya. Pertama adalah misalnya profit dari perdagangan minyak itu sekitar 33 triliun misalnya. Kemudian apa namanya booming komoditi untuk dua komoditas sawit dan apa namanya dan batu bara itu 530 triliun untuk 2021. Belum eh, misalnya CPO ketika secara ilegal mereka tidak bayar tidak MO ya itu 112 triliun misalnya. Itu dalam satu kuartal saja. Nah, pertanyaan dan banyak ya orang-orang di skala lain tadi penundaan apa namanya penundaan proyek-proyek yang jangka panjang kayak IKN dan sebagainya eh, yang ditunda. Jadi pertanyaan ekonomi politik adalah sebenarnya ini lagi berpihak sama siapa naikkan harga minyak ini. Kalau lihat struktur ekonomi dan sosial yang ada eh, yang pertumbuhan 5,44% saja itu bukan berarti yang hampir 50% penduduk itu memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Bahkan di kala itu pun sebenarnya daya beli mereka menurun. Gitu. Tetapi untuk kelompok-kelompok misalnya yang menguasai ekspor komoditi, itulah yang mereka yang paling mempunyai rezeki nomplok dari booming komoditi itu. Sawit, batu bara, kemudian apa namanya nikel dan karet dan sebagainya. Gitu. Dikala situasi krisis pandemi maupun perang. Gitu. Nah, jadi ketika kemarin perang wacana itu disampaikan, yang mengatakan bahwa apa namanya ingin menyelamatkan subsidi, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Karena yang diuntungkan dengan kenaikan pun sekarang yang paling akan kena imbas besar sekali
yaitu mereka yang tahun 2020 itu yang rentan miskin itu 115 juta. Ini resmi dari World Bank ya. Dan tahun 2022 sekarang sudah menjadi 180 juta. Itu dikutip oleh mantan kepala Bappenas dan sebagainya. Itu yang rentan miskin 180 juta. 180 Dan dampak itu, ya, gede sekali ya, Prof. betul. Dan itu dikutip oleh Bambang Brojo. Bambang Brojo itu 66%. Jadi naik gitu. Belum hitungan saya tentang indeks oligarki, material power index. Winter menghitung awalnya Jokowi 2014 itu 650.000 kali sudah timpang. Tapi 2020 sudah 750. Sudah tadi 650.000, sekarang 2020 sudah 750.000 kali. Yang dihitung oleh saya dan tim 2022 itu sudah 822.000 kali. Jadi artinya ketimpangan orang super kaya dengan orang tadi yang katakanlah 60%, 66% yang rentan miskin, itu makin jauh. Di mana daya beli menurun, kelompok bawah ini yang 180 juta itu, tetapi kelompok yang super kaya makin naik. Dan itu oleh Bank Indonesia dikatakan bahwa rekening yang di atas 1 miliar itu naik sangat tinggi. Jadi sebenarnya ini perang wacana ini dimenangkan oleh kelompok korporasi-korporasi besar yang booming commodity, yang sekarang populer sebagai disebutnya sebagai oligarki bisnis yang kawin dengan oligarki politik. Yang oligarki politik ini memfasilitasi regulasi-regulasi yang juga menguntungkan oligarki bisnis. Jadi kenaikan harga BBM ini akan makin melambungkan karena struktur kartelisasi di kalangan kelompok pangan dan non-pangan itu banyak sekali, dan itu penelitian proven ya. Itu akan makin meningkatkan kekayaan mereka, sementara kelompok yang dirugikan adalah masyarakat bawah akibat adanya struktur kartelisasi tadi atau oligopoli tadi, yang sekarang sudah menjadi oligarki. Jadi ini perang wacana ini memang dimenangkan oleh kelompok ini. Karena ada ekonom juga yang melegitimasi bahwa sekarang subsidi tidak relevan lagi dan harus dihilangkan dan sebagainya. Amerika, Jepang itu mensubsidi para petaninya kok. Kita sekarang yang perintah konstitusi harus melindungi rakyat, makmuran rakyat yang sebesar-besarnya kok makin makin dipegang ya akibat dari Washington Consensus IMF itu bahwa subsidi harus dicabut, proteksi harus dicabut. Tapi subsidi dan proteksi tadi Pak Fadil katakan sudah juga menyumbang terhadap stabilitas inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Lebih jauh lagi sebenarnya itu memperkuat masyarakat kita yang paling bawah ini. Hanya yang harus dikoreksi kan kembali tugas pemerintah. Kalau subsidi tidak tepat, ya harus ada langkah-langkah yang konkret dong untuk supaya misalnya yang harusnya jatuh, misalnya pupuk ya, yang jatuh, ini studi S3 ya, saya bimbing ya, yang harusnya jatuh kepada para petani diborong oleh para industri kan gitu. Kan itu berarti kan tugas siapa? Penegak hukum toh. Begitu juga di energi listrik atau itu banyak kan studi tentang kebocoran listrik ini yang banyak dilakukan oleh industri gitu. Belum juga solar oleh perkebunan, oleh industri, penyalahgunaan. Kan ini tugas penegakan hukum sebetulnya. Jadi jangan salahkan rakyat dong. Nah, karena relevansi subsidi itu asal tepat, itu bukan hanya perintah konstitusi, tapi sangat menyumbang terhadap efisiensi ekonomi dan sosial. Itu saya.
Tapi ini bahaya sebenarnya kalau dibiarkan terus ketimpangan super kaya dengan tadi 66% yang rentan miskin, ini akan meledak ya, akan meledak menurut saya. Apalagi dipicu oleh Sambo, skenario kasus Sambo yang konon arahnya makin ke arah yang mau diringankan gitu. Ini kan memicu sentimen publik yang sangat kritis ya. Kombinasi dari kenaikan harga BBM yang akan memicu timbangan yang luar biasa plus kasus penegakan hukum yang juga tidak tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian bahwa misalnya reformasi Polri yang harus dilakukan secara tuntas, kasusnya pun harus diungkap secara tuntas, juga tidak memberikan kepastian. Jadi saya kira pemerintah harus berpikir ulang tentang langkah-langkah bukan hanya sekedar 24 triliun untuk berapa bulan dapat katakanlah bantalan gitu ya. Tetapi persoalan akan panjang. Panjang. Sebenarnya cara berpikirnya yang terbalik menurut saya. Yang ini harus di-reform ya, cara mendasar. Terima kasih. Saya kira menarik tadi informasi dari Prof, 66% ya orang rentan miskin dan ini bisa jadi miskin baru dan saya kira ini tidak tercover dari 24 triliun itu ya Prof. Karena kan ini enggak. Kan orang miskin kan datanya kan yang 24 kan memang orang yang betul-betul miskin. Tapi orang kelas menengah yang jatuh menjadi orang miskin ini yang kan tidak tercover dalam 24 triliun itu ya Prof. Jadi hanya kira-kira yang miskin ekstrim sebutnya kan. Yang pengeluarannya kira-kira per bulan 415.000 yang memang sangat miskin. Ini mungkin yang tercover ya. Itu pun kalau tidak bocor. Iya. Tapi sisanya yang besar sekali kan. Itu kira-kira kan 26,5 juta lah yang miskin ekstrim ini. Tapi sisanya di atas 100 juta itu yang rentan miskin itu. Lebih dari 100 juta ini jumlah yang sangat besar sekali dan ada rule of thumb kalau saya tidak salah Prof. Kalau orang miskin itu kira-kira peningkatannya signifikan dan sudah mencapai 60% dari total populasi, negara bisa dalam kondisi kritis itu Prof. Ya. Ini apalagi tadi Prof sampaikan ada ketidakpastian hukum, ketidakpastian ekonomi. Ini kelihatannya kita kalau dalam terminologinya failed state ini menuju ke trajektorinya negara gagal ini, Prof. Ya. Ya, Pak, setidak-tidaknya katanya yang sering digaungkan kan terhindar dari middle income trap. Ini jelas akan memperpanjang, akan memastikan kita akan jatuh ke jebakan kelompok menengah. Sekarang di bawah 4.000 kan? Baik. Jauh sekali dari 14.000 yang ditargetkan. Position papers kita itu memang balance tentang argumen-argumen yang palsu gitu. Argumen-argumen yang palsu, data subsidi juga palsu gitu kan. Kemudian alasan-alasan katanya untuk fiskal yang sustainable juga palsu gitu kan. Jadi kita membangun sebuah argumen ekonomi politik yang bukan hanya lebih objektif berdasarkan data-data yang kuat gitu, tapi juga realistis ya. Realistis artinya itu bersifat transformatif. Nggak mungkin juga kita nihilistik gitu ya. Nggak mungkin juga nihilistik. Misalnya begini, yang palsu itu katanya ada subsidi gitu kan, subsidi dari negara terhadap rakyat. Yang terjadi kalau mau dihitung secara objektif sebenarnya kan subsidi dari rakyat terhadap negara dan penguasa modal itu. Kalau mau dihitung secara objektif. Jadi dan hitungannya harus makro. Akan ketahuan bahwa yang mensubsidi itu rakyat terhadap keberadaan negara maupun keberadaan korporasi yang inefisien, rent seeker, dan kartel gitu. Datanya banyak, proven. Jadi
rakyat miskin ini kan masyarakat yang mayoritas yang disebut rentan miskin yang 66% menurut data resmi ya, itu kan hampir tidak punya suatu kekuatan, jadi powerless di dalam negosiasi ekonomi politik ya ini, sehingga argumen-argumen itu diproduksi oleh orang-orang yang ingin mempertahankan status quo ekonomi maupun politik gitu. Nah, jadi yang sesungguhnya terjadi adalah rakyat mensubsidi negara maupun korporasi yang inefisien dan korup. Nah, ini datanya terbuka untuk diungkapkan ya. Tingkat kebocoran yang sekarang zaman Soeharto itu dengan ICOR analysis itu 30% kira-kira kebocoran. Yang dihitung oleh mahasiswa saya S3, S2, S1 itu rata-rata sudah antara 30 sampai 60% sekarang kebocoran itu. Dan kebocoran itu kan memperkaya para elit-elit politik dan mensubsidi korporasi-korporasi yang inefisien dan rent seeker. Coba buktikan mana perusahaan ada 1-2 yang bekerja dengan prinsip efisiensi dan governance plus inovatif, mana? Yang dibangga-banggakan tentang dekakon aja. Ini kan bakar uang lalu kemudian sekarang menjadi agen produk asing kan. Jadi ini katanya yang mau disubsidi kan nanti. Yang unicorn lihat yang 1 billion US dollar 550 triliun atau yang dekakon ya 15 triliun atau yang dekakon yang 150 ke atas. Ada 3 ya, itu yang akan disubsidi. Padahal mereka ini agen-agen yang menjual produk-produk UKM asing, Cina, Jepang, dan sebagainya. Nah, jadi ini yang harus dibuat position paper oleh kita untuk meyakinkan publik, untuk edukasi publik bahwa ini argumen palsu yang terjadi dengan data-data yang palsu, yang manipulatif gitu. Saya kira bisa dibuat itu, saya kira untuk supaya tidak-tidaknya koalisi gemuk yang terlalu percaya diri ini harus menyadari kepalsuannya gitu. Terima kasih.